Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat. Pembahasan kita ya pada materi pertemuan 11 terkait dari sisi operational amplifier ya atau OFM ya. Kita bisa memahami, mengetahui bagaimana OFM dan juga dalam hal melakukan suatu praktikum nantinya. Yang perlu kita ketahui OFM ya, perlu kita ketahui bahwasannya OFM itu merupakan sebuah diferensial ya dari dua input dan satu output OFM ya, secara fundamental itu bisa kita rancang untuk melakukan berbagai suatu operasi pada sinyal analog. Jadi OFM itu memiliki dua input ya, ada input inverting dan juga non inverting serta satu output. Jadi idealnya OFM itu memiliki impedansi input yang tak terhingga dan juga ada impedansi output 0. Fungsi utama daripada OFM ya itu untuk penguatan sinyal, filter aktif, komparator, integrator ya. Kemudian ada bagaimana kita bisa mengetahui dan memahami aturan terkait untuk OFM. Dalam suatu rangkaian umpan balik negatif ada 3 aturan ya. Yang penting yang harus kita ingat, bagaimana kita bisa menyederhanakan analisis rangkaian OFM ya. Pertama, kita perlu ketahui penguatan loop terbuka sangat besar, di mana penguatan tegangan OFM ya tanpa umpan balik itu mendekati tak hingga. Artinya perubahan kecil pada input diferensial dapat menghasilkan perubahan besar pada output. Kemudian yang kedua, tidak ada arus input. Hal ini dikarenakan impedansi input yang sangat tinggi ya. Kemudian tidak ada arus yang mengalir masuk atau keluar dari terminal input. Ketiga, tegangan input sama ya. Dengan adanya umpan balik negatif, tegangan pada kedua terminal input ya, inverting dan non-inverting sama ya. Baik, selanjutnya dari sisi feedback ya. Baik, ini saya share ulang kembali. Ini ada gangguan. Nah, baik dari sisi OFM, ini ada problem ya. Baik, sebentar ya. Ini sepertinya ada gangguan untuk yang materinya.
Baik, sudah bisa terlihat kembali PowerPoint-nya. Baik, kita masuk ke karakteristik utama daripada OFM ya. Jadi kalau OFM ini ya, di pasaran itu rangkaiannya itu ada IC ya, IC 741 dan juga IC 301. IC 741 ini merupakan salah satu OFM yang populer ya, yang tersedia secara luas, di mana pinnya itu ada 8 pin. Kemudian IC 301 ya, ini merupakan versi perbaikan daripada IC 709 ya, yang sebelumnya. Jadi bagaimana beberapa hal ya, parameter yang penting yang perlu kita pertimbangkan saat kita memilih OFM ya. Pertama adalah bagaimana gain loop-nya itu terbuka, kemudian offset tegangan output-nya, common mode rejection ratio-nya, dan juga slew rate-nya. Rangkaian penguat inverting dan non-inverting ya. Penguat inverting konfigurasinya ya, sinyal input itu diterapkan pada terminal inverting, output akan berlawanan fase ya. Sedangkan penguat non-inverting, sinyal input diterapkan pada terminal non-inverting. Outputnya itu akan searah fase ya, dengan penguatan tegangan. Bagaimana kita melakukan suatu praktikum ya untuk OFM ya, personal amplifier. Misalnya bagaimana membuat rangkaian penguat non-inverting dengan IC 741 ya. Tentu kita perlu mempersiapkan alat bahan, IC-nya, IC 7401, kemudian ada resistor, kemudian power supply, oscilloscope, function generator, dan breadboard ataupun kabel jumper. Pertama langkahnya ya kita rakit ya rangkaian penguat non-inverting sesuai dengan nilai resistor ya. Kemudian kita hubungkan power supply, kemudian kita berikan sinyal input ya. Kita gunakan oscilloscope untuk mengukur tegangan input dan juga bisa kita hitung pengukuran tegangan dengan kita bandingkan perhitungan secara teoritis dengan perhitungan secara hasil pengukuran. Jadi kita dapat ketahui lah hasilnya. Kemudian kita bisa coba bagaimana praktikum rangkaian integrator dan diferensiator ya. Ini integrator OFM dan diferensiator OFM juga ya. Filter ya, filter aktif itu biasa dengan menggunakan OFM untuk menyaring frekuensi tertentu ya dari sinyal dibanding dengan filter pasif yang hanya menggunakan tahanan, induktan, dan kapasitor. Kita perlu ketahui ada low pass filter ya, ini memungkinkan frekuensi di bawah titik potong. Ada band stop filter, ini meredam rentang frekuensi tertentu. High pass filter ya frekuensi di atas titik potong. Band pass filter ada frekuensi tertentu. Jadi kalau dalam praktikum filter aktif ya kita dapat merancang salah satu jenis filter ya, bisa low pass, band stop, band pass ataupun high pass ya. Problem apa misalnya kita melakukan suatu perbaikan trouble ya terhadap OFM. Pertama kita harus melakukan pengecekan catu dayanya. Apakah catu dayanya stabil